Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-37. Kita baca ayatnya, surat Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ibrahim berkata, ya Tuhan, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di samping rumahmu yang suci. Ya Tuhan, jadikan keturunan saya orang-orang yang mendirikan salat, maka jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu artinya surat Ibrahim ayat 37. Jadi ayat ini Bapak Ibu adalah penggalan dari kisah Nabi Ibrahim saat dia hendak meninggalkan anaknya Ismail yang masih bayi bersama istrinya Hajar di pinggir Ka'bah, yang ketika itu belum ada orang di sana. Yang kota Makkah itu merupakan daerah tandus, gersang, panas, tidak ada tanaman, jangankan pohon, rumput pun tidak ada yang tumbuh di sana, air pun tidak ada di sana. Itu saat itu nanti setelah Ismail berada di sana, nah barulah ada saat-saat. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Ismail itu, dia berdoa. Yang doanya diabadikan Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Nah, perlu kita lihat dulu sejarahnya, kenapa Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa Nabi Ibrahim harus meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar di Ka'bah? Begini begitu sejarah. Nabi Ibrahim diutus ke negeri Babil. Babil di daerah Iran dan sekarang Persia, di dekat Sungai Efrat dan Tigris. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Persia sebenarnya, orang Babilonia, bukan orang Arab, ya, orang Babilonia. Nah, dia berdakwah itu lama sekali, berdakwah di Babil. Ya, dia berhadapan dengan Raja Namrud, bertahun-tahun berdakwah, puluhan tahun berdakwah, tidak ada dapat pengikut kecuali hanya 2 orang saja pengikutnya. Satu, Siti Sarah istrinya. 2, Nabi Lut kemenakannya. Jadi Nabi Lut itu anak saudara Nabi Ibrahim. Dia belum jadi Nabi, nanti jadi Nabi setelah hijrah dari Babil. Jadi hanya 2 orang yang beriman puluhan tahun berdakwah di Babil, hanya yang beriman 2 orang, istrinya dan kemenakannya saja. Bapaknya pun tidak beriman, asal. Jadi berdakwah ini tidak mudah. Nabi Ibrahim puluhan tahun berdakwah, duluan beriman. Nah, masih penting lalu di Mesir yang mengganggu. Lebarnya itu Nabi Ibrahim puluhan tahun berdakwah.
dalam waktu itu bertanya, maka banyak orang yang ceramah Ustaz saja Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu 1000 tahun, berapa orang cuma dapat 80 orang. Jadi kalau 1000 tahun dapat 80 artinya dalam 50 tahun berdakwah dapat ciri. Bayang banget 50 tahun berdakwah dapat ciri. Kalau 1000 tahun dibagi 80 kan gitu. 50 tahun ciri dapat. Agak mudah berdakwah itu ya. Itulah contoh nabi-nabi itu pun yang mengikuti dakwah Nabi itu tidak orang hebat dan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang tua. Itu makanya Nabi itu doa-doa oleh Allah nanti baca surah Hud, ya surah Hud ayat 27. Mana raka intafa'aka ilal ladzina hum araziluna. Nabi Nuh itu pengikutan kaum itu orang tidak berjelas, karena kaum itu arazil, pengikutan kaum itu orang yang tidak berjelas, istri, budak, tua, ya kan, nenek pemulung, itulah pengikut Nabi. Jadi sejak dulu pengikut Nabi itu memang orang berjelas. Kalau tidak miskinnya budak, seperti bilang Bapak, kalau tidak budaknya orang baik-baik yang tidak berayu. Jadi kalau kamu Ustaz mana kok mendengar ceramah itu aku sebenarnya kalau saja Nabi Nuh itu yang mana dari ceramah itu aku karena dulu kan benar kan. Nah, rancak-rancak memang tadi pengajian tapi juga rancak-rancak di kafe, di mall, apa itu ke kafe kita ada kegiatan begini. Ke kafe mereka pergi ini wangi, glowing, bawa parfum. Anda datang ke pengajian, bawa narasol, bawa balsem, angin, reskel, misalnya mau langsung asui, batu dah. Rasanya dulu gitu. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim pun berdakwah puluhan tahun tidak ada pengikut. Bahkan dia dimusuhi oleh satu negara, dijadikan musuh negara, sampai akhirnya dibakar hidup. Tak mati juga. Akhirnya kata Raja Namrud, ayahnya, entahlah yang menyelesaikan bagaimana caranya supaya Ibrahim itu ya tak di sini lagi. Maka bapaknya Ibrahim masih pilihan. La illam tantahi la arjumannaka wa ahjurni maliya. Ibrahim, kalau kau tak berhenti juga berdakwah, kata ayahnya ini, engkau saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Kata bapaknya, wa ahjurni maliya, atau engkau hijrah pengikut pergi dari negeri ini. Kata bapaknya, maka Ibrahim memilih hijrah pindah dia bersama istrinya dan kemenakannya ke Palestina. Jadi dari Babilonia pindah Ibrahim ke Palestina. Palestina itu sudah banyak orang di sana penghuninya. Jadi karena dikira orang Palestina itu orang baru datang ke sana. Sebelum Ibrahim ke sana, orang Palestina sudah ada di sana. Maka Ibrahim pindah ke Palestina. Nah, di Palestina itu Ibrahim berdakwah bersama istrinya dan istrinya Siti Sarah. Nabi Nuh terus hijrah ke tetangga Lebanon di laut mati sekarang bangsa Sodom di sana itu. Nah, maka Nabi Nuh berdakwah pula di bangsa Sodom di daerah Jordania, Jordania sekarang, laut mati. Nah, Ibrahim ini lama tidak punya anak, sampai 80 tahun usia pernikahannya belum punya anak. Dan dia selalu berdoa, di doanya dibaca di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berilah saya anak, berilah saya anak yang saleh. Itu Ibrahim siang malam berdoa supaya diberi anak yang saleh. Nah, suatu ketika karena ada keperluan Nabi Ibrahim dan istrinya berkunjunglah ke Mesir. Dulu
Palestina dan Mesir itu tidak ada terusan Suez, daratan saja yang lewat Sinai. Maka Nabi Ibrahim dan istrinya pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada aturan raja. Aturan raja adalah kalau ada wanita cantik masuk ke kerajaannya, maka dirampok dan dijadikan sendiri oleh raja Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sudah ada, Fir'aun sudah lama. Fir'aun itu adalah pemimpin di Mesir itu gelarnya Fir'aun. Yang dengan Nabi Musa namanya Ramses. Ramses namanya, tapi nama raja itu apa sebutan raja itu Fir'aun. Kalau kita presiden, ada adik, nama-nama sebutan. Nah, Nabi Ibrahim datang ke Mesir. Itu ada aturan kalau wanita cantik tetap ditangkap dan diambil, kecuali saudara perempuan kita, maka raja tak akan mengambil. Aturannya. Maka Ibrahim datang ke Mesir karena ini salah cantik, ditangkap, dibawa ke istana. Nah, raja bertanya, Ibrahim ini siapa? Kata Ibrahim, ini saudara saya. Jadi menyelamatkan istrinya, jadikan saudara. Lalu istrinya. Makanya Nabi Ibrahim nanti di pada masa ketika kita datang kepada Ibrahim, minta ya Ibrahim, tolonglah minta ke Allah supaya ditegakkan hisab lagi, engkau kan kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya yang berdoa. Kenapa? Saya malu meminta karena dulu saya pada berbohong. Jadi Nabi Ibrahim itu pada berbohong 3 kali. Bohong pertama ketika dia diajak menyembah patung oleh kaumnya. Lalu dia berkata, ini sakit, saya sakit, berarti sehat. Supaya dia ikut menyembah berhala, dia bilang dia sakit. Oh, walaupun bohongnya sebenarnya tidak berusaha. Ketika dia menghancurkan patung, itu dia ditanya, Ibrahim, engkau yang menghancurkan patung, apa Tuhan kami? Kata Ibrahim, bukan, itu yang besar yang tampak di lehernya. Ya. Padahal dia yang menghancurkan patung. Nah, itu bohong kedua. Bohong ketiga, ya ini ketika ditanya Fir'aun, ini siapa? Saudara saya. Lalu istrinya untuk menyelamatkan istri. Walaupun bohongnya tidak berdosa, tapi Ibrahim merasa ini sebuah kesalahan. Nah, tapi raja tidak puas. Raja ingin melecehkan Islam, mau dipegang masalah. Ya, mau dipegang punya raja kan. Tiba-tiba salah berdoa kepada Allah dan tangan raja kaku. Tiba-tiba saya kayak Allah raja kaku dan satu gerak. Maka raja ketakutan karena dikiranya salah itu tukang sihir. Karena di Mesir ilmu sihir ini ilmu yang paling digandrungi. Makanya Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir. Di Mesir itu ilmu sihir itu ya ilmu yang menjadi favorit. Maka dikiranya oleh raja itu sihir salah ini tukang sihir. Sudah mendengarkan sihir. Karena orang-orang dulu itu paling takut dengan sihir wanita. Itu makanya penyihir yang disebut dalam Al-Quran itu ibu-ibu min syarrin nafasat fil uqad. Ya, nafasat itu perempuan tukang sihir. Kalau laki-laki nafasin, laki-laki. Muslimin, laki-laki ya. Kalau perempuan musliman. Nafasin, penyihir, laki-laki. Kalau nafasat, penyihir. Jadi sihir perempuan jauh lebih hebat pada sihir laki-laki. Kalau setan terwujud di perempuan kalau sihir itu makanya itu nenek sihir. Ya, kaki sihir ada. Karena kalau setan itu kalau nenek kaki, nenek sihir, gitu.
Jadi memang dikira ini Sarah bukan sihir, maka dia mohon kepada Sarah dan Ibrahim, tolong kembalikan ibu saya, tolong kembalikan kepada saya, tolong saya. Akhirnya dia berdoa, tolong kembali, karena si raja tangguh dengan Ibrahim dan Sarah, maka dicampur dibawa Madinah seperti tamu kerajaan. Karena ini bukan orang biasa ternyata. Sebelum pulang ke Mesir dan ke Palestina, dianiayailah budak bernama Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak raja Mesir, budak Fir'aun. Karena raja-raja zaman dulu sering dikasih hadiah budak, maka Nabi Muhammad dikasih budak oleh Raja Muqawqis. Jadi Raja Mesir mengirim budak ke Nabi Muhammad untuk hadiah, namanya Maria Kiptia. Jadi Maria Kiptia itu adalah budak hadiah Raja Mesir untuk Nabi. Jadi raja-raja itu suka kasih hadiah berupa budak-budak. Maka Siti Hajar itu budak. Kenapa dia budak? Jadi Bapak Ibu, Siti Hajar jangan dikira orang biasa. Siti Hajar itu anak raja. Ketika terjadi peperangan antara Fir'aun dan raja, meskipun saya lupa namanya, raja dari kerajaan mana, maka kalahlah kerajaan itu, maka semuanya jadi tawanan perang, termasuk anak raja itu Siti Hajar. Maka jadi budaklah Siti Hajar mengurusi anak raja itu, Siti Hajar itu kedua raja ada dua Siti Hajar. Maka dikasih hadiah ke Nabi Ibrahim, oleh Ibrahim dibawalah ke Palestina Hajar ini. Karena Siti Sarah lama tidak punya anak, ya akhirnya Sarah mengizinkan Ibrahim menikah dengan Hajar. Menikah. Nah, betul akhirnya hamil Siti Sarah, Siti Hajar. Hamil, lahirlah anak diberi nama Ismail. Ismail itu bahasa Syrianya, kalau bahasa Arabnya Sami Allah, Allah telah mendengar. Isma mendengar, Sami. El itu ilah, ilah Tuhan. Itu bahasa Syrianya itu. Ya, walaupun di dunia ini katanya hanya ada satu orang yang paham bahasa Syrianya, yaitu Ahmad Husron. Hanya dia ya yang bisa bahasa Syrianya, yang makalah kali lah yang namanya Mama Husron. Nah itu yang paham bahasa Syrianya. Bahkan bahasa Syrianya yang paham. Ya, semua itu ada yang juga sekali. Ketik Mama Husron. Oh itu lalu satu mengecil, dulu mengecil, gitu ya. Termasuk hanya dia yang paham bahasa Syrianya. Makanya makalah aku tahu kan tapi begitu lah. Nah, oke lah. Jadi lahirlah anak namanya Ismail. Kalau nak punya anak, dan itu apa-apa lebih banyak orang ibadah dulu istri kan. Jadi apalagi istri kedua yang melahirkan istri pertama melahirkan anak. Tentu Nabi Ibrahim manusiawi saja lebih tertular perhatiannya ke istri kedua. Biasa kalau orang istri kedua, memang kan istri kedua itu akan perhatian. Ya, kalau harap itu bisa dibagi ratu ibu, tapi kalau perhatian dan saya nggak bisa bagi ibu. Kalau ada apa-apa bagi ibu, kapan bagi saya kalian dua atau kalian dua? Ya semua kan itu. Tapi yang perlu itu ya kecil kan. Akhirnya datang cemburu, Siti Sarah cemburu, biasa kamu cemburu begitu. Namun membagikan padu dan cemburu. Nah datanglah terjadilah konflik di rumah tangga Ibrahim. Ibrahim itu diuji oleh Allah.
yakin ke tukang sabun. Kalau mau pakai sabun kok itu asuh ke rumah orang sasak orang ini ganggu lagi rusuk, dia rusuk. Karena kalau ganggu orang ini, nah, yang tak pernah asuh asuh ya kan? Kayak gitu kalau jadi tangga aku diperhatikan dengan baik, jangan pakai sabun. Tak siap apa namanya? Kumpul sabun itu masuk ke kamar, bagi dulu sampah, tidak ada pakai sabun. Kecuali bapak tinggal di bawah kadang kalau tanah model itu ada sabun. Ya itu mungkin dengan kita tidak. Aku juga suruh orang mau kesana. Nah dari Bapak Ibu akhirnya Ibrahim harus berpisah dengan anaknya. Maka Ibrahim membawa pergi Ismail dan Hajar dari Palestina ke Makkah. Nah, kenapa Makkah yang dipilih? Karena di Makkah ada Baitullah, ada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam. Coba baca nanti surat Ali Imran 96. Ya Ali Imran 96. Inna awwala baitin wudila linnas lallazi di Makkah mubarakah. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangunnya, yang dibangunkan untuk manusia. Apa? Ka'bah di Makkah. Jadi ketika Nabi Adam turun di bumi, langsung dibawa turun Hajar Aswad yang berwarna putih seperti susu. Maka dibangunkan para malaikat Baitullah yang di Makkah sekarang. Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka supaya mereka beribadah sampai di bumi, dibikinlah rumah ibadah. Rumah ibadah itu Baitullah. Itu makanya Nabi Adam dan Siti Hawa ketemunya di Arafah. Arafah itu dekat dengan Makkah. Waktu disitulah mereka tinggal para Nabi. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam, sudah ada. Nabi Ibrahim hanya meninggikannya nanti, dirham renovasinya. Jadi Ka'bah itu sudah ada, makanya Ibrahim memilih Ka'bah sebagai tempat tinggal anaknya Ismail. Maka negeri yang tandus, tidak ada tanaman, panas, tidak ada orang, minuman tidak ada. Maka ditinggalkanlah Siti Hajar di pinggir Ka'bah. Nah, Hajar bertanya, tidak, ini perintah Allah. Kata Hajar, ini perintah Allah. Itu bahasa Allah. Jadi kalau perintah Allah, tawakal kepada Allah, kata Siti Hajar. Kalau ini perintah Allah, saya bertawakal kepada Allah. Maka Ibrahim pergi ke Palestina tadi. Tinggallah Hajar dan Ismail yang masih bayi di sana. Dimasuk ke dapur kulkas, dapur makan yang banyak bisa disimpan. Panas, akhirnya habis minuman. Ismail mulai kepanasan, kehausan, menangis. Siti Hajar, gimana caranya dia menangis, minuman tak ada? Maka berlari dan dia antara Bukit Safa dan Marwah. Naik ke Bukit Safa, main tuh tengok-tengok. Karena Makkah itu area rute lewat para pedagang dari Syam dan Yaman. Orang dari Yaman ke Syam lewat
di padang pasir ada air-air yang tergenang namanya waha atau oase. Cara menentukan ada air tergenang di sana, lihat di langit, kalau ada burung terbang memutar-mutar berkelompok-kelompok, maka di bawahnya pasti ada air. Begitu sumber itu satu-satu itu ada, burung-burung terbang di atas Nabi Ismail dan Siti Hajar. Orang-orang lewat dari kan, itu kan burung terbang kamera di atas, itu pasti ada air di bawah. Maka mereka pun datang, ya orang Yamani datang ke Makkah, ke tempat Siti Hajar dan Ismail, betul di sana ada air. Sejak hari itulah kota Makkah dikenal sebagai tempat singgahnya kalau para kafilah, karena sudah ada mata air. Jadi Siti Hajar dan Nabi Ismail jangan pula Bapak Ibu bilang bertahun-tahun berdua saja di sana, enggak. Sebentar saja begitu sama-sama orang berdatangan ke sana. Sejak saat itulah Makkah dihuni oleh manusia sampai hari ini. Nah itu sejarahnya. Di saat dia meninggalkan anaknya inilah Ibrahim berdoa, ya Allah, saya tinggalkan anak saya di lembah yang tandus yang tidak ada tanaman di samping rumahmu. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini. Satu, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah, dia menggunakan kata askantu. Askantu itu dari kata sakana. Dari kata sakana itu ada kata sakinah yang artinya ketenangan. Ada kata rumah bahasa Arabnya maskan, tempat mencari ketenangan. Kenapa Nabi Ibrahim memilih kata askantu? Kalau meninggalkan bisa atuhu, taraktu. Taraka itu meninggalkan. Bisa kata wallaha, waktu saya letakkan di sini. Tapi Ibrahim memilih kata askantu. Askantu itu dari kata sakana, sakinah, tenang. Apa maknanya? Ibrahim ingin mengatakan begini, ya Tuhan, anak saya mungkin tidak akan kaya tinggal di sini, karena dia punya bagus, karena dia tumbuh saja. Anak saya mungkin makannya tidak cukup di sini, karena tidak ada tanaman di sini. Tapi anak saya pasti tenang tinggal di sini. Kenapa? Di samping rumahmu mereka tinggal. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan pada material, bukan pada makanan, bukan pada fasilitas duniawi. Kebahagiaan itu pada sakinah, ketenangan di hati. Banyak orang kaya tapi hidup gelisah, lalu pakai duit menengah dari bawah. Ketenangan itu mahal, sakinah itu mahal. Banyak orang kaya pada overdosis. Orang kaya pengen ambil hiburan, tapi tidak menemukan ketenangan. Jadi tidak selalu kekayaan itu menunjukkan sakinah. Tidak selalu. Mungkin Nabi Ibrahim tidak memilih tempat yang subur supaya anak saya sakinah dan hidupnya saya dekatkan ke rumah engkau walaupun di daerah tandus dan gersang. Mungkin makan tidak cukup, mungkin ekonomi tidak baik, cuma mereka hidupnya tenang selama mereka berada di samping rumahmu. Salah itu ya. Yang mahal itu ketenangan hati, bukan kekayaan. Banyak orang kayu lalu sebaya, enak. Ibu kok sudah tinggal di rumah, keluarga ini sangat rugi. Ini udah bodoh. Orang di kampung itu miskin ibu, rumahnya bukan satu kayu nenek saja, kayu nenek saja satu ibu. Pakai kamu lalu setiap pagi. Dan ketenangan sakinah. Dalam hidup ini yang penting sakinah, bukan mewah. Nabi Ibrahim tidak mencari hidup mewah, bukan hanya mencari ketenangan hidup anaknya.
segelas meja sampai itu kami bukan yang kok saya cuma ada orang makan dosa itu seperti di kampung orang itu kerami di buku itu bagian kepada lalu itu barangkali sampai akhirnya suami mencukupi ibu mobilnya tadi nasi ibu kenapa dengan sakinah dan mungkin sakinah itu benar sakinah yang paling pokok tidak mewah itu dan sakinah itu ternyata kuncinya satu, dekatlah dengan Baitullah, dekat dengan rumah Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling menenangkan kita kecuali di rumah Allah, di masjid. Cuma Ibu kalau duduk di masjid mendengar pengajian dan kadang hati ya, itu aku akan duduk. Ya, kalau orang lalu mendengar pengajian lalu hati itu tanah, sakinah gitu. Kalau tidak sakinah, saya fokus dan kali-kali menyandar kalau udah subhanallah itu yang ada sakinah ya kan mana itu orang lalu sekarang suntik kayak itu dah suntik itu menyandar saya pegang kan tembok Allah maka itu ya anda hebat loh sakinah loh itu makanya Nabi Muhammad ketika Nabi meninggal paman beliau Abu Talib, meninggal istri beliau Khadijah, dada Nabi sesat dada Nabi, al-nasrah laka sabra, kami akan lapangkan dada Muhammad, sesat dada Nabi yang pada tentu maaf juga tapi bertengkar mati, tapi curhat mati, sesat dada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Tidur di Masjid Haram. Itu makanya Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Karena Isra dan Mi'raj itu di saat Nabi sedang susah, dadu Nabi sedang sesat, Nabi sedang panik dan kacau, maka diajak berjalan minal masjid ila masjid. Bapak Ibu kalau panik, kalau kacau, kalau stres, jangan berjalan-jalan. Berjalan-jalan itu makin stres betul. Didiami, angin, macet, pulang rumah pakai cat, lama kamu dulu berjalan-jalan. Ibu kalau stres, panik, kacau, datanglah ke pengajian, dijamin tenang hatinya. Ayo kamu. Minimal sama dulu pengajian kalau ada masalah pulang itu sama dulu. Ya, karena Ibrahim telah mengatakan kapan engkau tenang, inda baitikal muharram, selama engkau berada di dekat dengan rumah. Itu waktu pemuda aku yang paling bahagia dunia, kecuali mereka yang dapat rumah di sebelum saji. Nabi Ibrahim sebulan berjalan kaki mencari rumah kaki saji. Makanya zaman dahulu itu kan kalau kembali rumah, pertanyaan itu pegang gitu Mas Haji dari jauh. Kalau kini orang ke rumah itu tanya oleh jauh lagi, ya kan? Pada nanti tsunami kan. Bapak Ibu cari rumah lagi Mas Haji, di situ ketenangan hidup, dekat dengan masjid, tenang hidup. Kalau ada masalah, ayo Mas Haji dulu minta tenang hati. Itu makanya Pak Pengurus rasa juga memiliki kunci-kunci. Kalau apa-apa masalah di rumah, lalu ya, ada kunci. Jangan lapor. Jadi kalau apa-apa tanpa boleh-boleh tidak saja itu kan sudah mendekat di rumah. Yang satu tanpa sudah mendekat di sini asal lapor boleh-boleh tidak saja itu kan sudah mendekat. Nama itu kalau yang sakinah tapi kalau sakinah itu kenapa Ibrahim menggunakan kata askantun, ya sakinah.
Kalau tak tenang, kalau stres, kurang asal dari jalan itu kalau orang stres, ya. Untuk jalan-jalan refreshing, kan? Refreshing itu apa maknanya? Gelisah, tegak dulu. Jadi orang kayu ternyata bukan tegak itu. Itu apa jalan-jalan itu tetap ada jalan-jalan itu orang stres, jalan-jalan itu orang stres. Ya itu bukti biasa saja. Orang miskin kan jalan-jalan, tak ada orang miskin jalan-jalan itu. Imam tinggi tegak begitu. Ya cuma tidak stres. Aku kalau kesakitan dari haratul itu sakinah itu dengan umat Allah. Wah, dia mengatakan untuk apa saya tinggalkan anak saya di masjid, di samping rumahku, Rabbana liyuqimus shalah, supaya anak cucu saya menjaga salat mereka. Berarti salat sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi bapak kira kita yang salat tidak, salat sudah ada sejak Nabi Adam. Dalam hadis Sahih At-Tirmidzi ada 3 induk dosa dan 3 induk iman. Ummahatul khataya salasun, induk dosa itu ada 3. Dan itu dosa pertama yang dikerjakan makhluk. Karena induk dosa ada 3, maka dosa ketiga ini ada pula induk ibadah yang bisa menangkalnya. Apa induk dosa yang pertama kata Nabi? Al-kibru, sombong itu dosa. Siapa yang melakukannya? Iblis ketika di surga disuruh sujud mungkin. Kita coba kenapa sujud? Saya lebih baik dari dia. Karena iblis tidak mau sujud, maka ibadah pertama disuruh tidak ada sujud salat. Sujud supaya sombongnya itu ibadah sujud menangkal kesombongan. Itu dosa sombong. Itu dosa pertama sombong. Yang kedua, dosa kedua itu intinya hirsu, rakus, tamak. Siapa yang melakukannya? Nabi Adam di surga. Adam tinggal di surga, makan sampai makan, pakai satu. Tapi mencium wajahnya. Oh, Nabi Adam pakai masya Allah. Cium kakak itu melalui cium. Ada paham? Tapi kemudian rasa dulu mencium kakak itu sudah ada. Supaya tamak hilang, Nabi Adam disuruh masuk imsak. Karena Nabi Adam gagal imsak, jangan bertahan di jalan. Sekarang jangan makan, jangan minum, jangan bergaul suami istri, jangan minum. Karena sudah ada tamak, mungkin tamak itu bisa masuk. Yang ketiga itu usul dengki. Siapa melakukannya? Akabil, dengki jadi ibu hari ini. Itu dosa pertama di muka bumi itu. Maka disuruh berkorban. Kalau korban kube, dengki. Kalau korban kube mendidikan orang tidak. Kalau orang dengki mendidikan dirinya orang penting. Jadi salat itu sudah ada sejak Nabi Adam. Nabi Ibrahim salat, anak cucunya salat. Jadi apa keliru kalau orang mengatakan bapak Nabi tidak salat, kakek Nabi tidak salat, keliru. Kenapa? Nabi Ibrahim berdoa, Allah jadikan anak turunan saya menjaga salat. Abdul Muttalib kakek Nabi keturunan Ismail tidak? Bapak Nabi Abdullah keturunan Ismail tidak? Iya. Salat dan mereka salat. Kita doa Nabi Ibrahim. Cuma mereka tidak disebut Islam seperti kita, tapi mereka disebut hadis pengikut ajaran Ibrahim. Ya, karena Nabi Muhammad menjadi rasul. Jadi ajaran mereka ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Apa buktinya salat sudah ada sejak Nabi Adam? Baca tinggal Mudasir 40 sampai 43. Ketika penduduk neraka ditanya masalah kakum disangkar kenapa kalian masuk neraka, qalu semua penduduk neraka menjawab lam naku tidak muslim, dulu kami tidak salat. Jadi salat sudah ada sejak Nabi Adam. Kenapa penduduk neraka tak begitu sudah dulu? Dan jawabannya salat. Ya. Nah, jadi apa itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah supaya menjaga
menjaga salat. Apa maknanya itu? Yang dipikirkan Ibrahim dan anak cucunya bukan makan minumnya, bukan belanjanya, tapi ibadah mereka. Itu yang dipikirkan Ibrahim dan anaknya. Tak bahas makan loh, ibadahmu bakal terurus dengan baik. Kalau duniamu biarlah Tuhan uruskan. Sama bikin Nabi Ibrahim yang anak tu dalam ini. Awak dibikin anak orang dia kaji padang, dia hidup mewah, tapi ibadah terambil sahabatnya tinggal-tinggal awak dapat usul. Justru Nabi Ibrahim yang paling dicermaskannya bukan makan minum anaknya, ibadah. Maka diuruslah ibadahnya sejak mulai ibu Allah diletakkan di pinggir Ka'bah supaya salatnya bisa terjaga. Tak bukan terpikir Ibrahim teman. Ya, yang pertama dipikirkan itu ibadah mana buat salat anak cucu buat. Nanti boleh awak tidak, awak anak sampai sekolah benar, ambil sekolah benar, ambil salat santai itu. Ya, kenapa? Kita tak pernah memikirkan ibadahnya sebagai prioritas. Ibrahim itu ibadah, salat. Karena salatnya kalau baik, hidupnya pasti baik. Nah, makanya salatnya memang begitu. Menjaga salat itu perlu cara dan gitu saja. Apa asal tinggal dan saja, salat pasti baik. Kalau itu tidak gitu saja. Ujian terpatu dan Nabi itu konteks itu. Tidak boleh kamu keluar saja. Nah, untuk nilai-nilai itu jangan diperhatikan. Makanya Bapak Ibu syukur lah, Bapak Ibu dapat rumah syukur saja itu syukur lah. Yang pasti selalu terjaga dengan baik. Nah itu pada di musola. Ini belum selesai Bapak. Ada yang dua lagi ini. Ya kenapa Nabi Ibrahim menggunakan anaknya di masjid tadi di samping mungkin ada dua alasan tadi. Itu dulu Bapak Ibu yang sudah bisa datang. Mudah-mudahan nanti saya dekat lagi kami ini sudah kalau tak pasti ya tak apa. Jadi kalau Ibu kalau pikir soal anak masing-masing ya, itu ibu atau cowok-cowok yang masa itu sudah berapa dan anak itu pikir ibadah. Itu lagi di bawah dan yang itu isi komplek boleh-boleh gula-gula itu banyak rumah dan macam-macam kakak-kakak jadi bahkan di bawah kemarin dari subuh kemarin karena ibu tidak pernah mencampur ibadah seperti Nabi Ibrahim ya itu makanya bapak ibu orang awal utara untuk awal ibu ini orang untuk membantu ganti-ganti kosa kali mati itu ini orang pak saja anak-anak kosa kali mati itu dibuat tapi dan terkenal begitu. Nah, supaya menanam pada dibawa dan yang ini masalah yang nah, itu lagi Ibrahim. Nah, begitu lalu Bapak Ibu yang benar-benar manfaatkan itu